Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia yang banyak sekali, sehingga kita masih dapat berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah. Tentunya kepada kita, kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr yaitu yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, di sini kalau kita kasih temanya jiwa yang tenang. Ya, suratnya surat Al-Fajr ayat 27. Jiwa yang tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya saya akan menafsirkan atau menyimpulkan atau mengambil ada 3 nafsun, jiwa atau diri. Tapi kalau yang diterangkan ini judulnya jiwa yang tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan, menguraikan tentang nafsun. Nafsun itu bisa dikatakan diri, setiap diri. Bisa dikatakan jiwa, karena luas sekali artinya. Tapi diri dan jiwa ini disebutnya, walaupun banyak sinonimnya, arti yang sebenarnya, karena Al-Quran itu luas sekali. Ya, artinya luas sekali, banyak sekali. Nah, di sini saya ambil nafsun, atau jiwa, atau juga diri. Nah, sebelumnya kita melihat nafsul mutmainnah, kita lihat juga ada 3 di dalam Al-Quran menceritakan tentang diri, jiwa, dan nafsu. Allah menegaskan di surat Al-Qiyamah, di mana Allah bersumpah di ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Allah bersumpah, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ada apa Allah bersumpah? Di ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang tidak merasa puas. Gak pernah puas yang pertama. Jadi dia mengira bahwa tidak akan dikumpulkan mereka nanti. Jadi pertama itu surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, yang kedua, Allah menegaskan di sini yang namanya nafsin atau nafsun. Ada setiap diri,
setiap jiwa yang dinamakan nafsa la ammarah. Nafsu yang mendorong, nafsu amarah. Di mana Allah menegaskan di surat Yusuf ayat 53 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Setiap diri, jiwa, nafsu amarah. Yang tadi nafsu lawamah, yang ini nafsu amarah. Baru yang ketiga, Allah memanggil, inilah yang kita akan uraikan insya Allah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Sekarang kita lihat dulu. Nafsul lawamah itu adalah nafsu setiap diri, setiap jiwa yang suka menyesali perbuatannya. Waktu dia ingat kepada Allah, dia menyesal. Kenapa juga saya melakukan ini dan itu, menyesal. Tapi setelah menyesal, lama kemudian ada lagi, dia berbuat lagi. Nafsu yang sering menyesal, jiwa yang sering menyesal, tapi penyesalan itu nggak berdampak. Dia ulang lagi, dia ulang lagi. Tapi setiap diri juga nanti menyesal. Mungkin di antara kita ya, begitu. Kita habis melakukan segala sesuatu. Orang kita caci maki, segala sesuatu. Setelah kita sadar, kita beristighfar. Kita menyesal, kenapa tadi, kenapa. Tapi setelah nanti berlalu, kita ulang lagi. Nanti jadi nafsu lawamah ini adalah nafsu yang selalu menyesal, tapi selalu berbuat kembali. Kalau kita orang-orang yang beriman, kalau udah satu kesalahan, besok kita nggak melakukan lagi. Itu orang yang beriman. Ciri orang yang beriman tidak akan jatuh pada satu lubang berkali-kali. Udah tahu kalau jalan ke situ kan, pasti akan terpleset karena ada lubang. Tapi dia jalan lagi. Jadi nggak mudah sadar. Nafsu lawamah itu nggak mudah sadar. Dia sadar sesaat, dia kembali lagi. Nanti dia sadar sesaat, dia melakukan lagi. Jadi kebaikannya sesaat. Sifatnya itu cuma menyesal tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Itu adalah nafsul lawamah. Yang kedua, di sini nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu, jiwa dan diri yang selalu condong. Nafsu amarah ini adalah jiwa yang condong kepada syahwat. Jadi nafsunya itu mendorong kepada perbuatan yang buruk. Kecuali illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati. Nafsu amarah ini nafsu yang selalu condong melakukan maksiat. Tapi di sini condongnya ke syahwat. Nafsu amarah. Ini kan dicontohkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah perkataan Zulaikha. Yang artinya aku tidak membersihkan diriku dengan mengatakan aku tidak bersalah. Karena memang nafsu itu mendorong berbuat jahat. Kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, ini nafsu amarah. Condong banget untuk melakukan sesuatu. Terutama condongnya kepada syahwat. Makanya kita kalau melakukan sesuatu, baik kita berbusana, baik kita berbicara dengan lain jenis, jangan pembicaraan kita itu mengundang syahwat. Jangan cara berhias kita itu mengundang syahwat.
Karena inna nafsa la ammarotum bisu, syahwat amaroh inna nafsa. Nafsu amaroh itu condong kepada syahwat. Nah, setelah Allah menegaskan contohnya, nafsu amaroh, nafsu lawamah, kedua-duanya buruk. Ya, nafsu lawamah dia baik, tapi kalau dia sadar, nanti setelah itu dia lakukan lagi. Cuma hidupnya penyesalan, tapi dilakukan. Sampai hari kiamat, sampai roh akan berpisah dengan jasad, dia masih menyesal. Tapi nggak berubah. Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong untuk melakukan syahwat. Condong kepada syahwat. Di sini ya tentunya syahwat ini yang parah ya, saudaraku seiman. Kadang-kadang lagu nyanyian dengan liku-liku yang syairnya itu sangat mengundang syahwat. Berbusana seorang perempuan sangat mengundang syahwat. Karena liku-liku tubuhnya dipertontonkan. Jadi dia berhias, berdandan yang mengundang syahwat. Ini nafsu amarah. Kalau yang ketiga, inilah yang kita harapkan. Yang ketiga, sesuai dengan materi, jiwa yang tenang ketika menghadap Allah. Siapa ini jiwa yang tenang? Nah, jiwa yang tenang itu ketika Allah memanggil, ketika nanti dalam keadaan kita akan berpisah roh dengan jasad, maka malaikat itu menyampaikan firman Allah, memanggilnya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram. Begitu malaikat nanti dengan membawa pesan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Inilah yang akan kita bahas. Pertama, nafsu lawamah. Nyesel ngulang. Berkali-kali menyesal. Tapi diulang lagi. Nggak berdampak. Nafsu amarah. Nafsu yang jiwa, diri yang selalu condong kepada syahwat. Terutama mungkin kaum Hawa ya, sebelum kita lihat dulu ke surat Al-Fajr. Ini yang mengundang syahwat terutama berhias dandanan kaum Hawa. Makanya perempuan diperintahkan menutup aurat dan menutup perhiasan. Jangan sampai dandanannya itu mengundang syahwat. Jadi kita belum kita menerangkan tentang jiwa yang tenang, karena itu adalah kabar yang menyenangkan. Nafsu yang membuat syahwat ini terutama kita kaum Hawa. Kenapa? Dari dandanan seorang perempuan kadang-kadang mengundang syahwat. Makanya Allah menegaskan supaya perempuan itu menutup aurat. Menutup aurat itu tidak memperlihatkan aurat. Ya, jadi jangan sampai, lah kok ini belum nafsul mutmainnah, nafsu amarah, karena kita kebanyakan. Di nomor 2 ini, nafsu lawamah itu ya memang orang selalu mudah-mudahan kita nggak termasuk nafsu lawamah. Karena itu nggak berdampak. Dia cuma nyesel. Saya nyesel, istighfar, astagfirullah, kenapa saya. Udah nyesel sesaat. Tapi besok ada kejadian, dia mulai lagi. Nanti dia menyesal, penyesalan yang nggak ada gunanya. Sampai kematian begitu terus. Itu nafsu lawamah. Bahaya. Kalau nafsu amarah ini, nafsu yang setiap diri itu, setiap jiwa itu
Nafsunya itu yang selalu mengundang syahwat. Actionnya itu mengundang syahwat. Terutama kita ini kaum wanita diperintahkan. Kita lihat dulu ya, agak sedikit kita lihat jalan-jalan. Kita lihat surat Al-A'raf. Karena ini kaitannya yang mengundang syahwat biasanya yang diundang lain jenis. Yang mengundang perempuan, yang diundang laki-laki. Kita lihat di sini. Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam. Ya, ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasayuwari sawatikum warisha. Kata Allah di sini, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan, memberikan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasanmu yang indah. Tapi Allah terusnya diteruskan dengan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling baik itu adalah pakaian takwa. Dzalika min ayatillah la'allahum yatadzakkarun. Demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, saudaraku seiman, kita ini untuk kaum Hawa ini. Karena kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kita lihat aja. Kalau lagi tawaf, kan begitu. Pakaian ihram. Yang pakai pakaian lengkap itu kan kita perempuan. Semuanya. Laki-laki enggak, cuma 2 helai. Allah menegaskan kami telah menurunkan dan memberikan kepadamu pakaian untuk menutup aurat. Pertama aurat ditutup. Kita menutup aurat nih, semua kan. Kita tutup yang namanya aurat perempuan. Semuanya aurat kecuali tangan, pergelangan. Tapi ada yang tutup di atas tangan, di bawah. Allahu a'lam. Silakan, masing-masing punya pendapat. Tapi pergelangan tangan dan wajah. Kenapa? Tangan ini untuk melihat warna kulit. Dari kulit kan kita kelihatan, di tangan itu ada kulitnya. Jadi warna kulit. Sedangkan wajah itu dari tampak kecantikan. Jadi kita tutup, semuanya ditutup. Ya kepala ditutup, semua ditutup, leher ditutup. Tapi kalau cuma menutup doang, cuma dibungkus, ya kalau kayak kita itu kita kasih apa ya waktu dulu, kalau kita orang mau pernikahan kita kasih misalnya apa wadahnya, ketel, ceret, tapi kita bungkusnya persis, jadi orang waktu ditenteng kado itu kelihatan, oh itu teko. Kalau perempuan bukan dibungkus, bukan apa ya namanya. Bukan sekedar ditutup, tapi dibungkus. Kalau pertama aurat, yang kedua perhiasan. Harus ketutup. Perempuan itu ada perhiasan. Di depan ada perhiasan dada, di belakang ada perhiasan kan, pinggul. Jadi itu harus gak kelihatan. Jadi kalau kita mau gambarkan ya itu dandanan seperti sekarang. Anak-anak muda sekarang kan gamis. Dan warnanya juga jangan terlalu transparan. Makanya di Arab warna semua perempuan hitam. Kalau laki-laki putih. Jadi nggak transparan. Nah baru itu nafsu amarah yang diundang laki-laki yang mengundang perempuan. Dari cara dandannya. Ya perempuan mengundang syahwat. Ya jadi saudaraku seiman, terutama yang perempuan, berhiaslah sebagaimana Allah memerintahkan tutup aurat dan perhiasan. Kita semua udah tahu. Di dalam tubuh perempuan itu ada perhiasan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi kita harus menutup aurat dan perhiasan. Nah, setelah itu baru di sini kita kembali lagi kepada nafsul mutmainnah yang besok insya Allah kita dipanggil
oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita dipanggil ya tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang dirahmati. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, amin ya rabbal alamin. Waktu sedang kita sakaratul maut, malaikat memberikan apa gambaran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Dulu kan kamu dari Allah, sekarang kita kembali kepada Allah. Irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah mardiyah, ya, radiyah mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan tenang, dengan senang, dan dapat ridho. Dulu kamu diatur mau sama Allah. Kamu padahal cantik, maaf, ya identiknya kepada perempuan. Kamu dulu padahal cantik, tapi kamu tutup semua tubuh kamu sehingga gak kelihatan. Kalau kita mau gambarkannya kayak drum. Drum itu kan bulat gitu. Kita taruh di atasnya kayak helm. Di dalam drum itu ada apa? Air, minyak, bensin, nggak tahu. Jadi nggak kelihatan dong, nggak menarik. Karena tubuhnya semuanya menarik. Ya, tubuhnya semua menarik. Kalau untuk kaum laki-laki mungkin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbik, yang bisa mengendalikan syahwatnya, yang bisa menundukkan pandangannya di berhadapan dengan lain jenis, yang bisa memelihara kehormatannya itu. Laki-laki walaupun diundang sama perempuan, dia nggak kondangan, kan perempuan tukang ngundang, dan dananya kayaknya ngundang. Ya jadi maaf ya, bukan kita membela kaum laki-laki. Laki-laki itu diundang, perempuan yang mengundang. Hati-hati kaum hawa, hati-hati para perempuan. Jangan dandananmu mengundang syahwat. Namanya orang diundang, ya dia penuhi undangan itu. Nah, irji', kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang, Tuhanmu senang, Tuhanmu juga ridho, karena kamu dulu diatur mau. Walaupun tubuhnya bagus, tapi dia mau diatur sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho, kamu juga pertamanya ya. Yang penting kita dulu ini, diatur mau nggak? Diatur manut, ya Allah ridho nanti. Kamu ikhlas, ridho, rela, mau diatur, Allah nanti juga memanggil kamu dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang kita harus besok kembali. Kita besok kembali kepada Allah. Harusnya nanti malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah yang dikatakan qalbu munib. Inilah yang dikatakan qalbun salim. Karena saat itu hanya berita dari malaikat yang membuat kita senang. Malaikat itu membawa berita. Disitulah kita akan senang. Karena malaikat itu membawa beritanya itu diperintah sama Allah. Mungkin saudaraku seiman sudah tahu apa yang malaikat saat itu. Di samping malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Malaikat juga mengatakan di situ ketika dia turun. Malaikat turun. Dia mengatakan kepada orang yang akan dijemput berpisah, lahumul busyra. Ada kabar gembira. Malaikat menegaskan, ada kabar gembira nih. Buat siapa? Buat orang yang mutmainnah. Ada kabar gembira. Lahumul busyra. Lahumul busyronya itu apa yang dikatakan
Kabar gembiranya itu apa? Karena dia bertakwa. Dia dulu beriman. Makanya Allah menegaskan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nafsul mutmainnah, dia akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka itu beriman, mereka itu bertakwa, mereka mendapat kabar gembira. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di sini diabadikan oleh Allah di ayat 64 surat Yunus. Ada kabar gembira. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan. Itu janji Allah kepada orang yang mutmainnah. Nah, itulah kemenangan. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar buat siapa? Jiwa, nafsu, diri yang tenang. Ada lahumul busyra. Ada kabar gembira buat kamu. Karena kamu adalah jiwa yang tenang. Kita lihat lagi surat Al-Fajr. Setelah Allah menegaskan radiyah, mardiyah, kembalilah kamu. Allah ridha, kamu juga dulu mau diatur. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Hamba-hamba Allah. Hamba Allah ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah. Waktu di dunia dia kalau ditegur sama orang-orang yang bodoh, dia selalu qalu salama. Begitu kan Al-Furqan. Kalau ditegur sama orang-orang bodoh, dia selalu mengatakan qalu salama, yang menyelamatkan dirinya. Padahal orang itu kan orang-orang kalau bodoh ngomong sakarepe. Kita belum haji dipanggil haji, bu haji, bu haji. Kita dipanggil ustazah, ustazah. Padahal dia tahu kita nggak bakal pergi haji. Wong hidupnya sekotak gitu kok ngontrak. Jadi dipanggil haji itu adalah karena itu cuma mencemoohkan. Tapi kita ya nggak masalah, it's okay. Kalau Allah menghendaki, ya kita mengatakan insya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah. Kalau ditegur, orang-orang jahil, bodoh, dia mengatakan qalu salama. Jawabannya selalu yang menyelamatkan, jadi nggak kepancing gitu loh. Saudaraku seiman, orang yang jiwanya tenang nggak kepancing dengan ucapan-ucapan orang bodoh. Karena qalbu munib, karena hatinya selalu kembali kepada Allah. Itu orang bodoh, dia bukan mengucapkan sembarangan, itu disuruh sama Allah. Jadi dari orang-orang bodoh kamu dapat ya dari Allah karunia. Ya. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, wadkhuli jannati. Nah, inilah yang dikatakan tadi di surat Yunus. Lahumul busyra, gitu kan? Lahumul busyra. Ini ada kabar gembira buat sampean. Kabar gembiranya itu surga. Yang surga itu disediakan buat kalian semua. Lahumul busyra. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa? Ini spesial kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena kamu adalah orang-orang yang beriman. Kamu orang yang bertakwa. Waktu di dunia kamu gak takut dikucilkan. Kalaupun kamu dikucilkan, kamu gak bersedih. Inilah nanti yang dipanggil nafsul mutmainnah. Kita lihat deh kronologinya. Ya, di surat Yunus ayat 62, 63, 64. Di ayat 63, 64 tadi saya sudah menjelaskan. Kita lihat ayat 62-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Allah yang tahu. Wali Allah itu yang jelas ya Rasul. Wali-wali Allah. Jadi kita nggak boleh menjudge bahwa dia adalah wali Allah, nggak boleh.
Karena Allah yang tahu. Wali Allah itu orang yang bertakwa ya kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada, dan mereka tidak merasa takut, nggak ada pula bersedih hati. Dalam keadaan seperti apapun mereka nggak pernah takut. Ya kalau kita kaitkan dengan sekarang, siapa yang suka tinggal di rumah? Siapa yang nggak sedih tinggal di rumah? Nggak usah lah, wong semuanya tinggal di rumah. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Karena peraturannya kita duduklah di rumah, diam di rumah. Sebagai orang yang diatur, ya kita duduk. Tapi di dalam rumah bukan berarti dia memikirkan wabah corona, bukan. Kita juga berzikir. Pemerintah bergerak, bagaimana mengatasi. Ya, rakyat harus mau diatur. Kita para orang-orang ulama itu berzikir, berdoa. Jadi ada kompak. Kesatuan, pemerintah mengatur, mengatasi. Ya, ulama itu selalu berdoa, memohon. Sedangkan rakyat mau diatur. Jadi kompak, kalau kompak kuat, kalau kuat menang insya Allah. Nah jadi orang-orang yang namanya wali Allah itu menurut surat Yunus adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu yang takut kepada Allah. Yaitu ayat 63-nya, orang yang tidak pernah sedih, tidak pernah takut adalah orang yang beriman dan bertakwa. Makanya Allah menegaskan di ayat 64, mereka mendapat berita gembira, kemenangan di dunia dan akhirat. Itu tidak ada perubahan. Janji Allah itu benar dan itu kemenangan yang besar. Jadi sesuai dengan materi, jiwa yang tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilannya menyenangkan. Wahai jiwa yang tenang, ayo kita kembali kepada Tuhanmu. Ayo, masuklah kamu ke golongan hamba-hamba Allah, ya. Dan masuklah kamu ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Nah, inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang waktu dipanggil dalam keadaan jiwa yang tenang. Apakah jiwa yang tenang itu kalau dipanggil datang dipanggil jiwa yang tenang tanpa ada usaha? Usahalah. Usaha. Harus ada usaha. Dia beriman dan dia takut. Tadi kan di surat Yunus amanu. Ya, dan dia takut, orang-orang yang beriman dan dia takut kepada Allah. Kalau cuma beriman doang semua juga kita bisa. Nah saudaraku seiman, inilah jiwa yang tenang ketika menghadap Allah dalam keadaan selamat. Karena ucapannya lahumul busyra. Lahumul busyra, ada kabar gembira dari Tuhanmu. Yuk, irji'i ila rabbiki radiyah, mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Akhirnya salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan itu ucapan yang menyenangkan semua. Besok ketika kita berpisah roh dengan jasad, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai jiwa, hati, diri yang tenang, yaitu mutmainnah, ya. Nafsu mutmainnah, diri yang tenang menghadapi segala sesuatu. Nah saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, tapi kurangnya yang banyak. Ya, kurangnya yang banyak. Mudah-mudahan kita saling memaafkan, saling mengetahui kekurangan-kekurangan kita masing-masing, dan kebenaran hanya milik Allah semata-mata. Kita banyak kurangnya, Allah lah yang maha sempurna, dan kesempurnaan itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.